Legenda Jaka Satria, Pertapa Gunung Bromo. Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Bromo, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Satria. Sejak kecil ia tumbuh tanpa ayah, hanya ditemani ibunya yang sudah renta. Ayahnya dahulu seorang prajurit kerajaan yang gugur di medan perang. Warisan yang tersisa hanyalah sebuah keris pusaka, yang disimpan ibunya di dalam kotak kayu. Walau hidup sederhana, Jaka Satria tumbuh menjadi pemuda yang tangguh. Namun, hatinya sering resah. Saat kawan-kawan sibuk bekerja di ladang atau merayakan pesta desa, ia lebih suka menyendiri di bukit, memandang puncak Bromo yang diselimuti kabut. Ia merasa seakan gunung itu memanggilnya. Suatu malam, ia bermimpi. Seorang lelaki tua berjubah putih, berwajah bijaksana, datang kepadanya. "Satria," ujar lelaki itu, "hidupmu tidak hanya untuk dirimu sendiri. Di puncak Bromo ada rahasia besar, ada kekuatan yang harus dijaga. Pergilah, dan temukan jalanmu." Ketika terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tahu, itu bukan sekadar mimpi biasa. Maka ia berpamitan kepada ibunya. "Ibu, izinkan aku pergi. Aku merasa harus bertapa di Gunung Bromo. Jangan khawatir, doa ibu akan selalu menjadi penuntunku." Ibunya menitikkan air mata, lalu menyerahkan keris peninggalan ayahnya. "Bawalah ini, nak. Keris ini bukan sekadar senjata, tapi juga pengingat bahwa darahmu adalah darah ksatria. Semoga leluhur menjaga langkahmu." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pertapaan di Bromo. Dengan tekad bulat, Jaka Satria mendaki Gunung Bromo. Hawa dingin menyergap, jalan terjal penuh kabut. 3 hari 3 malam ia berjalan, hanya berbekal air dan doa. Akhirnya ia tiba di sebuah batu besar menghadap kawah. Di sanalah ia duduk bersila, memulai tapa brata. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Tubuhnya makin kurus, tetapi jiwanya makin terang. Di malam-malam sunyi, ia mendengar suara-suara gaib. Kadang desir angin membawa bisikan. "Bertahanlah, wahai anak muda. Jalanmu belum selesai." Kadang pula ia digoda oleh bayangan wanita cantik yang tiba-tiba muncul dari kabut, menawarkan kehangatan. Namun Jaka Satria selalu menutup mata, merapal doa, dan mengingat pesan ibunya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ujian Sang Naga Kawah. Pada malam ke-100 pertapaan, Gunung Bromo berguncang. Langit merah menyala, petir menyambar, dan dari kawah muncul sosok naga berapi raksasa. Suara naga itu menggelegar. "Wahai pemuda, banyak yang datang ke sini, tapi semua menyerah pada hawa nafsu. Apa yang kau cari hingga rela mati kelaparan di tempat ini?" Jaka Satria membuka mata, menatap naga dengan tenang. "Aku tidak mencari harta atau kuasa. Aku hanya ingin memahami makna hidup dan menjaga keseimbangan bumi dan langit." Naga itu tertawa bergemuruh. "Jika kau ingin menjadi penjaga gunung ini, kau harus rela melepaskan dunia. Kau takkan lagi hidup sebagai manusia biasa. Apakah kau sanggup?" Satria menunduk sejenak, lalu menjawab mantap. "Jika itu jalan yang ditakdirkan, aku sanggup. Hidupku bukan milikku semata." Mendengar itu, naga membuka mulutnya, menyemburkan api yang membungkus tubuh Satria. Namun bukannya terbakar, tubuh pemuda itu justru memancarkan cahaya. Api itu menyatu dengannya, menjadikan jiwanya sekuat gunung dan setenang kawah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Menjadi penjaga Bromo. Sejak saat itu, Jaka Satria tidak pernah kembali ke desanya. Orang-orang percaya tubuhnya lenyap, tetapi jiwanya tetap bersemayam di puncak Bromo, menjadi penjaga tak kasat mata. Ketika masyarakat Tengger mengadakan upacara Yatnyakasada, mereka melempar sesaji ke kawah sebagai tanda penghormatan. Mereka percaya doa-doa mereka sampai kepada Jaka Satria, sang pertapa abadi, yang menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan para leluhur. Dan hingga kini, setiap kali kabut turun di Gunung Bromo, sebagian orang masih berbisik, "Itu Jaka Satria, masih bertapa, menjaga tanah ini agar tetap lestari."